الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي ومن علمني وأصول وفروعهم أن الله يغني درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حاضر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا ربنا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Fatihah ini juga kita niatkan buat saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan penjagaan, Allah berikan kelancaran dalam ibadah mereka dan memperoleh haji yang mabrur, kembali ke tanah air dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Wa qala al-arawi salasun. Sampai situ ya. Terakhir pertemuan kita ad-dunya syai'ani. Sekarang selanjutnya al-arabi salasun. Ardun idza suqiyat ambatatil ushba wal kara'a wa mathaluha minan nasi alladhi yata'allamu wa yafhamu fil ilmi fakama anna an-nabat laysa 'ainal ma'i walakinnal ma'a sababu usulihi fakadzalika al-fahmu laysa 'ainal ilmi walakin 'anil ilmi yakunu wal ardu ats-tsaniyah tumsikul ma'a wa la tunbitul kara'a wa mathaluha minan nasi mathalul ladzi yahfazul ilmi wa la yafhamu fihi wa idza ra'aita al-'alima la yazidu 'ala ma yasma'u fa huwa dzaka wa idza ra'aitahu yazidu 'alaina syai'an yuwafiqu ma sami'a min al-'ilmi fa huwa al-awwal wal ardu ats-tsalitsatu ardun la tunbitu kara'a wa la tumsiku ma'an wa mathaluha minan nasi mathalu man la yahfazul ilma wa la yafhamu fihi fa ilqa'ul ilmi ila man hadhihi sifatuhu idha'atun lil ilmi fakama
anna rabbal ardi allati hadhihi sifatuha la yasliha wa yara anna saqyaha minal idha'ati kadzalika yanbaghi an la yulqal ilmu ila man yudhayyimhu bal aula wallahu a'lam bissawab. Jemaah sekalian berbahagia, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Hikam Haddadiyah yang insya Allah akan menjadikan nutrisi batin kita, hati-hati kita akan senantiasa diberikan vitamin dalam tanda kutip oleh Imam Haddad, supaya hidup itu menjadi penuh keberkahan dan semangat untuk melaksanakan kita dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini teruji ketika kita hadir di Masjid Al-Falah pada hari ini, pagi ini, kita telah mampu menjadi orang yang melakukan amalan yang paling utama. Karena kata Tuan Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa ini disebut afdhalul a'mal khilafu hawan nafsi. Paling utamanya perbuatan ketika dia mampu menyelisihi daripada hawa nafsunya, berlawanan dengan hawa nafsunya. Kalau ukuran orang yang melakukan sholat berjamaah, ini kan orang-orang yang mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah melawan dari hawa nafsu yang mengajak untuk perbuatan lalai. Sulaiman Ad-Darani sampai ini seorang wali yang Imam Ghazali ceritain dalam berhaji, beliau tidak sanggup untuk bertalbiyah. Mulutnya nggak bisa bertalbiyah karena takut ada jawaban la labbaik wala sa'daik. Jadi dia khawatir justru jawabannya adalah la labbaik wala sa'daik. Seorang wali yang berkawan dengan Tuan Syekh Ahmad bin Abil Hawari, ketika dengan bangga nih temannya datang kepada beliau bahwa aku akhirnya bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ditanya, kenapa bisa kau mendapatkan sholat khusyuk? Karena aku berada di sholat, melaksanakan sholat di tempat yang tidak ada satu manusia pun. Akhirnya aku bisa merasakan sholat kehusyukan. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, aneh engkau. Kenapa hanya bisa merasakan keberadaan Tuhan saat dalam kesendirian? Waduh, kudunya dalam keadaan ramai juga kau bisa melaksanakan sholat khusyuk. Seorang lelaki yang saya terinspirasi karena beliau begitu meyakinkan dengan kita saat engkau mengangkat kedua tangan, maka tidak ada hadis Nabi tangan yang kau angkat itu kau turunkan kecuali kau akan mendapatkan apa yang kau minta. Di satu waktu saking dinginnya dia menyembunyikan satu tangannya dan berdoa dengan hanya satu tangan. Saking dinginnya diumpetin ke dalam baju. Kan saking dinginnya, tapi dia nggak mau melepaskan diri dari sama sekali nggak angkat tangan. Ya, kadang-kadang kita rada sok-sokan, begitu tahlil kayak udah kagak butuh gitu. Ya apa tuh yang tahlil penutup surat Al-Baqarah, la yukallifullahul nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tangannya pada di mana tuh? Di paha, di atas paha. Di atas paha kebanyakan pada saat tahlil. Itu tahu nggak tuh artinya? Rabbana la tu'akhidna imma nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Apa susahnya kau angkat kedua tangan, karena itu adalah lafaz doa. Kan kayak kita ogah-ogahan minta tangan ditaruh di paha. Ya, tangan pada saat tahlil, Ustaz itu formalitas. Enggak, kalau mereka mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, simbolnya gerak gestur tubuh orang yang meminta adalah ketika dia mengangkatkan kedua tangannya. Dia ngangkat sih, cuma dicenderin di pahanya sekedar doang. Saya punya guru Mbah Yanfid Mas'ud,
itu kalau ngajar, beliau tidak ngajarin secara langsung, tapi setiap terdengar lafzul jalalah selalu beliau angkat tangan. Karena ketika tahlil itu ya Allah ya Allah ya Latif ya Latif gitu kan, itu sebenarnya kan permohonan minta dikabulkan. Artinya engkau butuh kepada Dia yang maha segala. Bayangin kalau ada orang yang minta sama kita malas-malesan gitu, tangannya nggak begini tapi taruh di bawah gitu. Ya ini Abi Sulaiman Ad-Darani mengajarkan itu. Saat sedang kedinginan dia angkat tangannya satu karena kedinginan, ada uzur syar'i karena kebangatan dingin kan membahayakan, diumpetin tangannya satu. Tapi begitu dia tertidur, setelah dia berdoa, ada suara yang dalam impian itu dia dengar bahwa tanganmu yang kau angkat saat meminta telah dipenuhi. Andai kau angkat kedua tanganmu, maka kedua tanganmu akan dipenuhi dengan apa yang engkau minta. Dia bersumpah, sejak saat itu aku tidak akan pernah berdoa kecuali kedua tanganku aku angkat. Dua tanganku diangkat. Emang kita butuh Pak sama Allah, sama manusia aja kita sampai besok kalau lagi ada maunya, sampai datang besok datang lagi disuruh ngapain aja, apalagi kepada Allah. Ini menjadi penghantar di pembukaan kita bahwa kita memang harus mengadakan perlawanan dengan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu dia kalau tidak dirawat akan selalu membisikkan kepada perbuatan yang jauh dari Allah. Karena setan itu dia yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, kita masuk ke dalam bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah berkata siapa Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, al-aradi salasun, bermula tanah bumi itu ada tiga. Ini perumpamaan. Arbun idza suqiyat ambatatil ushba wal kala'a. Pertama, bumi atau tanah idza suqiyat, apabila disirami dengan air, ambatat, niscaya menumbuhkan itu tanah, apa tanah, al-ushba, akan rumput. Kalau dalam syarahnya rumput yang basah, wal kala'a, dan rumput yang kering. Wa masaluha minan nas, ini merupakan amsal, perumpamaan. Karena kalau saya pernah sampaikan di majelis ini, kenapa di dalam Al-Quran banyak amsal? Ada yang ilmu amsalul Quran, perumpamaan, karena memang dengan amsal, dengan perumpamaan lebih mudah untuk dicerna. Dengan amsal, seperti Allah menceritakan tentang orang yang bersedekah, seperti itu debu yang ada di atas batu kemudian tertiup angin, kalau sedekahnya diikuti dengan caci maki atau berkeluh kesah atau menyakitkan, hilang dia bersih. Diberikan perumpamaan ketika Allah menceritakan tentang kehidupan dunia seperti air hujan, kemudian tumbuhan padi itu kemudian menguning, setelah menguning panen, kering, habis, selesai. Begitu hidup di dunia. Makanya orang-orang yang hadir di majelis taklim dan mereka melaksanakan sholat berjamaah, mereka yang disebut, karena ada tiga model orang, kata Imam Ghazali dalam definisi beliau ketika menyebutkan tentang kematian. Ada orang yang disebut al-munhamik. Al-munhamik ini orang yang bersungguh-sungguh dalam urusan dunia, kagak keingetan tentang mati, kagak keingetan sama ngaji, nggak keingetan sama sholat berjamaah. Namanya al-munhamik. Dia kagak inget mati. Kalaupun dia inget mati, wa in dzakaral maut, seandainya dia mengingat kematian, fayadhkuruhu litta'assufi dunyahu, kalau dia ingat mati karena dia udah putus asa dengan dunianya. Kan kalau orang lagi kebanyakan utang, kebangetan nggak ketemu jalan, suka ngomong, gue mendingan mati aja daripada hidup begini gitu. Sekali ingat karena dia putus asa sama urusan dunia.
Makanya banyak orang yang gantung diri bukan orang kaya, pasti orang yang belangsak. Nggak ketemu kita ada orang kaya, pejabat, dia gantung diri. Pengen cepat mati, enggak, pasti orang yang lagi susah. Yang kedua, at-taib, kata Imam Ghazali, kita termasuk di dalamnya orang yang terus berikhtiar melakukan sebuah amalan yang akan membangkitkan keinginan dia untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya karena dia tahu pasti mati. Jadi dia ingat dengan kematian dan dia berikhtiar dengan yang dia lakukan supaya dia diingatkan bahwa mati kudu bawa bekal. Makanya dia datang ke majlis taklim, sholat berjamaah, dia berlomba untuk bersedekah. Dia tahu yang akan dia bawa apa. Kalau orang berhaji yang cuma 40 hari, apa aja diengkot. Bagaimana pada saat engkau nanti kembali kepada Allah? Nah, kita berharap boleh jadi amalan ini ada. Kita dapatkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kadang-kadang memang kita nggak fair, giliran susah di dunia kayaknya udah tersiksa banget. Tapi nanti ada siksaan yang lebih berat lagi, cuek aja. Sama ketika kita berpesan kepada anak-anak kita, kudu belajar nak. Nanti pada waktunya bapakmu akan meninggalkanmu. Engkau harus berdiri di atas kakimu sendiri. Kau harus bertarung dengan kehidupan dunia. Kita juga mengingatkan, bila engkau mendapatkan kesusahan, bertarung dalam tanda kutip dengan urusan dunia demi meraih kebahagiaan, ada perkara yang lebih berat nanti di yaumul qiyamah. Yang pada saat itu ayahmu tidak bisa lagi menolong. Nah, itu yang kita kudu ingetin kepada diri kita. Dia nggak pernah menjadi orang yang berhenti untuk berbuat kebaikan. Yang terakhir, yang ketiga, al-arif. Kalau udah arif, dia yadhkurul mauta daiman. Pokoknya dia ingat terus dengan kematian sehingga tidak membuat lelah untuk apapun kebaikan, dia orang terdepan. Nggak jadi pora-pora gitu. Bodoh amat masjid ntar gak ada yang ngurusin, jadi tahu-tahu. Jangan begitu. Harus ada engkau terlibat menjadi orang yang tidak pernah mau tertinggal dalam berbuat kebaikan. Saya perlu memberikan motivasi ini Bapak Ibu, karena memang kebanyakan kita orang yang lalai. Apalagi besok mau hari raya korban. Itu banyak orang yang ngentengin bab kurban. Ente kagak sayang sama badan kalau nggak kurban padahal punya kemampuan. Nggak percaya sama hadis Nabi bahwa yang kau kurbankan itu akan kau temukan nanti di yaumil qiyamah jadi kendaraan lewatin sirat. Segitunya ente curiga sama baginda Rasulullah. Punya rumah, punya kontrakan, pakai kagak berkurban. Dia kagak sayang. Kalau dia sayang sama anaknya, duit banyak, buat bininya dibelikan buat kurban, buat anaknya diberikan kurban. Dia pengen nyelamatin anak istrinya bukan cuma di dunia, tapi juga nanti di yaumil qiyamah. Jangan sampai lu nyemplung pada saat sirat kendaraan, Pak. Makanya dalam fikihnya berkurban itu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Hukumnya sunnah muakkadah 'alal kifayah. Kalau ente kagak bisa semua anggota keluarga, paling enggak satu rumah satu kurban, akan menggugurkan yang lainnya. Jadi kalau di Masjid Al-Falah ada menyelenggarakan hewan kurban, apalagi enak, udah ada yang tinggal tukang motong ya. Kadang-kadang yang ngasih kurban mintanya banyakan lagi. Ada kurban. Nah, memang buat kurban tuh, kalau kemarin saya ngomong itu Haji Maskur pada saat bercerita tentang kurban, emang begitu ya Ustadz. Kalau kita ngurusin masjid, kita ngurusin daging dia, zakat dia, giliran urusan masjid tinggal makmurin sholat berjamaah susah banget. Tapi giliran gak dikasih daging kurban bisa marah itu sampai sebulan. Kalau bukan itu dia tahu fungsinya masjid. Ntar belum lagi kalau giliran mati pakai hidup mesen, ntar sholatin di Masjid Al-Falah, padahal lagi sehat gak pernah nongol. Waliyadzubillah. Emang begitu ujian ngurusin masjid, kadang-kadang dihadapi dengan orang yang kita diuji tentang bagaimana ketulusan kita dalam berbuat. Wa mathaluha fil minan nasi. Nah, ini dan perumpamaan ardun idza suqiyat ambatatil ushba wal kara.
kembalinya ke situ. Minan nasi dari manusia itu alladzi yata'allamu wa yafhamu fil ilmi, yaitu orang yang belajar wa yafhamu dan dia faham fil ilmi pada ilmunya. Jadi dia punya dia belajar kemudian dia faham dengan ilmunya. Ilmunya dipakai. Kadang orang ada yang cuma belajar tapi dia tidak faham dengan ilmunya sehingga nggak dipakai. Tadi termasuk kalau ente tahu tentang ngaji, tentang udhiyah kurban, kemudian kagak dilaksanakan, engkau ngaji tentang haji tapi punya kemampuan nggak dilaksanakan, ya namanya cuma belajar doang, tapi dia tidak memahaminya. Kalau yang pertama, tanah yang apabila disiram kemudian menumbuhkan dia rumput, ada hasilnya, itu seperti orang yang belajar dan dia faham daripada ilmunya, dikerjain, dijalanin. Fakama anna nabata laisa 'ainal ma'i, maka sebagaimana bahwasanya tumbuhan itu laisa, bukan apa tumbuhan itu, 'ainal ma'i, sejenis dengan air, semacam dengan air, walakinnal ma'a sababu usulihi, dan tetapi air itu menjadi sebab hasilnya itu tumbuhan. Karena ada air kemudian disiram itu tanah, ada tumbuhan. Kan tanah nggak ditaruhin apa aja, kalau kena air dia jadi rumput, pasti ada tuh, pasti ente kagak pelihara dia nimbul sendiri. Makanya banyak orang yang kemudian akhirnya diplester supaya kagak nunggu rumput mulu daripada ngoreding kelamaan. Walakin fakadzalikal fahmu laisa 'ainal ilmi, maka demikian juga bermula kefahaman, dia bukanlah ilmu, sejenis ilmu, tetapi walakin 'anil ilmi yakunu, dan tetapi dari ilmu yakunu ada itu pemahaman, yakunul fahmu. Jadi bahkan ada sebuah rumusan, al-fahmu ba'dal qiraah, faham itu akan terjadi setelah engkau membaca. Kayaknya guru-guru kita, orang tua kita, ulama-ulama Betawi tempo dulu, kagak ada yang namanya ngaji kita dijelasin, disuruh baca aja tuh. Saya ingat banget dulu ngaji namanya Mukhtasar Jidan, baca aja, padahal tuh kitab nahwu yang perlu dijelaskan, baca aja. Al-fahmu ba'dal qiraah. Saking yakinnya bahwa setelah engkau baca akan datanglah kefahaman. Wal ardu tsaniyah, dan bermula tanah yang kedua itu tumsikul ma'a wala tumbitul kala'ah. Tumsiku menahan apa ardu tsaniyah, al ma'a akan air, wala tumbitul kala'ah, tapi dia tidak menumbuhkan rumput. Nah, ini enggak apa namanya, ada air disiram ke tanah tapi nggak numbuh rumput. Wa mathaluha minan nasi, dan bermula perumpamaan ardus saniyah minan nasi dari manusia. Kalau dicontohin ke manusia, model tanah yang disiram kagak numbuh. Kalau manusia itu mathalul ladzi yahfazul ilma wa la yafhamu, seorang perumpamaan orang yang yahfazul ilma, menghafal ilmu, wala yafhamu, tapi dia nggak paham. Tahu sih dia hafal dia semua ilmu, tapi dia kagak paham. Nah, ini termasuk tanah yang dia cuma capek belajar tapi nggak diamalin ilmunya. Wa idza ra'aital 'alima, dan apabila melihat siapa engkau al-'alima, orang yang alim, la yazidu ala ma yasma'u, tidak bertambah, hal keadaannya tidak bertambah. Siapa orang alim ala ma yasma'u, atas apa yang dia dengar, fahuwa dzaka, maka dia termasuk tanah yang kedua. Tadi itu dengar doang tapi dia kagak paham. Kan kalau dia kagak paham nggak ngamalin. Dia belajar lama di pesantren atau dimanapun, kemudian dia
nggak ngamalin, berarti kan dia nggak paham dengan ilmunya. Kalau dia paham ilmu yang diamalkan, maka seperti pohon yang menghasilkan buah. Tapi ilmu yang tidak diamalkan, maka dia seperti pohon tidak berbuah. Sama Pak, ketika kita bicara tentang sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah waktu di mana engkau bersama Allah. Melek si malam, tahu dia, tapi dia kagak kerjain karena dia nggak paham dengan apa yang akan dia lakukan. Kalau dia paham Pak, nangis kalau ketinggalan sholat malam. Saya suka contohin indikasi mereka ada niat mau sholat malam, paling kagak dia di handphonenya ngidupin alarm. Dia udah ada niat dihidupin di handphonenya jam 3 bunyi. Walaupun akhirnya dia kagak sholat, tapi dia udah ada niat pengen bangun sholat, ada ikhtiarnya. Makanya hati-hati yang punya handphone, karena sekarang udah nggak ada alasan lagi. Dulu mah jam beker gitu ya. Kalau sekarang ikhtiar, perkara engkau ntar terbangun kemudian matiin lagi itu urusan beda Pak. Tapi pada saat engkau setting tuh handphone jam 3 bunyi, ente punya niat pengen bangun malam dan niat udah dapat pahala. Giliran ada bola dihidupin alarmnya tuh handphonenya. Ada bola dihidupin Pak. Paling kagak kita ada ikhtiar, ada saksi bahwa kita punya niat buat sholat malam. Lagian kalau umur udah di atas 40 masih kagak sholat malam juga, kebangetan berani menghadapi kematian. Ya Pak, harus Pak. Dunia tuh bakalan dia taruhlah kita masih tetap berlimpah, dikasih rezeki banyak, udah ada batasnya makan. Kalau makan ini jadi asam urat, kalau makan ini jadi kolesterol. Duit yang banyak kayak gitu juga nggak pakai, makan durian kagak berani. Coba kalau yang masih sehat duit banyak enak. Nah ente biar kata duit banyak, kalau udah semakin tua semakin lemah. Semakin kudu mempersiapkan, banyakin sedekah buat ente bawa. Jangan Pak nyari duit capek-capek kemudian semuanya ditinggal di dunia. Jangan nyari duit dari muda sampai tua semuanya ditinggal. Kudu ada yang ente bawa, anak ente jangan ditelantarin. Enak banget tuh anak yang kita tinggalin dia nggak telantar, ada buat dia, kita juga ada buat kita. Kalau nungguin mati mah anak sedekah buat bapak, buat emak, rasa-rasanya rada tipis harapan. Itu masih hidup aja kadang anak kagak openin, itu kan urusannya, apalagi udah mati. Jangan-jangan cuma sekedar dia Fatihah doang. Padahal sedekah Pak. Makanya kalau hari Jumat tuh yang bapaknya udah kagak ada, sedekahin. Ya Rabb hadali abi, hadali ummi. Sedekahin. Tolongin bagi duit setiap hari Jumat, karena itu ngalir buat masjid. Kemudian pahalanya ngalir buat ibu kita. Rubi bin Khaisam mindain duri di jalanan aja dia ngomongin, Allahumma ja'al sawaba hadza li abi wa ummi. Ya Allah, jadikan pahala saya mindain ini duri di jalanan, pahalanya buat bapak saya, buat emak saya. Kain lagi kali apa susahnya setiap hari Jumat 100.000 buat emak, 100.000 buat bapak, 100.000. Sedekahin, kasih tolongin. Dulu mereka kelewat banyak nyari duit, nggak mikirin buat mereka bersedekah buat kita. Sekarang kita punya kemampuan, tolongin. Kali dulu waktu di dunia ente masih tega nggak nolongin orang tua karena masih ada yang lain. Masa udah di kuburan orang tua kita kagak ditolongin juga? Tolongin. Saya tuh nggak pernah ninggalin dari semenjak bapak saya meninggal, nggak pernah saya tinggalin, karena kita bisa kayak begini. Sampai punya istri, punya anak, semua ikhtiar dari orang tua kita. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina. Semoga semua orang tua kita juga. Girang deh, saya lagi terima setoran hafalan beberapa ustadz setiap malam Sabtu. Saya bilang sama yang setoran, ente saat baca Al-Quran, bapak ente, emak ente yang udah meninggal kuburannya terang.
anak-anaknya baca Al-Quran. Wah, dalilnya kelewat banyak, Pak. Nabi Isa itu ketika melihat seorang di kuburan sedang disiksa, baliknya anaknya udah kagak disiksa, di kuburan udah gak disiksa. Nanya kepada Allah, kenapa nggak disiksa lagi? Terbebas dari siksaannya. Karena anaknya sedang belajar ilmu agama di depan seorang yang dia ngajarin itu ilmu untuk dekat dengan Allah, apalagi dia baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan orang tua kita senang. Lagian punya hati kudu lemes, jangan kenceng mulu. Masa mau orang tua kenceng mulu? Udah kagak ada masih dimusuhin tuh orang tua. Udah kagak ada. Lu robohnya gemes amat sama orang tua gitu. Iya, gemes banget itu kalau sampai kagak ada open yang ada pedulinya. Ya Rob. Nah, kalau di apa namanya, ada Bul Insan, itu Habib Musman Mufti Betawi, beliau itu dengan yakin setiap anak yang jahat sama orang tuanya pasti dia akan diperlakukan jahat oleh anaknya. Pasti, kata Habib Musman Mufti Betawi. Allahumma sallimna ya Rabb. Wa idza ra'aitahu yazidu alaihi syai'an, dan apabila engkau melihat seorang yang alim, yazidu bertambah, siapa seorang yang alim, alaihi atas orang yang alim, syai'an akan sesuatu, yuwafiqu ma sami'a minal ilmi, dia menyesuaikan siapa orang yang alim, ma sami'a minal ilmi, akan sesuatu yang dia dengar dari ilmu, fawal awwalu, maka dia adalah yang pertama, yaitu tanah yang ardul idza suqiyat ambatatil ushba wal qala, artinya bermanfaat hidup. Jadi kalau lagi dengerin tentang sesuatu yang berkaitan ibadah, dia langsung pengen, wah sholat tahajud, masa kita kagak sholat tahajud, masa kita nggak baca Al-Quran, masa kita kagak berkurban. Biasanya berkurban tahun kemarin udah dapat berapa Ustaz merasa di Masjid Al-Falah? Sapi 9 sapi, sekarang 19 lah, insya Allah 19an. Emang enak kalau punya, jadi orang kaya lombangan itu enak. Buat bininya 1 ekor sapi, buat anaknya 1 ekor sapi. Ih, kalau saya begitu, masa lu beliin anak mobil, giliran sapi kagak berani? Kan mobil supaya anak kita kagak susah. Orang tua kan kalau kaya begitu, Pak, sampai mobil, rumah dibangunin, mobil dibeliin. Tuh orang tua kalau sayang sama anak. Gimana anak kagak punya pikiran kadang-kadang. Tapi kalau engkau sayang total, ente kagak kepengen anak ente nggak punya kendaraan di dunia, kudunya juga nggak kepengen anak ente nggak punya kendaraan di dunia. Makanya kalau yang begitu tuh hartanya berkah. Ngelihat harta berkah itu adalah ketika outputnya adalah buat ketaatan. Apalagi kalau dia bisa ya melakukan itu buat semua keluarganya, wah enak banget tuh, punya saudara, sayang dia sama saudara, dibeliin kambing, lu buat nih duit nih buat lu korban. Kira-kira ada nggak saudara yang begitu ya? Gitu, kambing itu korban, gua ngeri lu ntar di sono jembat lewat sirot lu jatuh nyemplung. Ini mau kendaraan, ingetin tuh kendaraan. Wah, kita yang udah biasa pakai kendaraan, Pak, mobil kagak ada. Itu yang namanya kredit mobil, belum bayar, kita bela-belain tuh, kagak mau terlepas tuh mobil, buat kita bayar angsurannya. Itu kadang-kadang sampai 6 juta, 7 juta tuh. Kalau mobilnya yang cakepan lagi, mahalan lagi. Dibela-belain. Dan itu tiap bulan, sampai 36 bulan. Masa giliran setahun sekali buat kendaraan, nanti di akhirat kagak dibela-belain. Jangan cuma kita ngarepin aja, ini Masjid Al-Falah mana kagak nganterin daging gitu, ntar berkorban kagak lagi ngarep gitu. Itu makanya kudu berterima kasih yang hidup dekat masjid, pasti masjid bawa berkah, yang terjadi dalam kurban. Walladzina yabkhaluna bima atah wa la yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wah, ini ngeri banget.
Janganlah mengira orang yang bakhil itu adalah baik buat dia, duitnya jadi aman. Makanya nggak benar hemat pangkal kaya, nggak benar. Yang benar adalah sedekah pangkal kaya. Itu hemat pangkal kaya bikin jadi orang pada pelit. Lah, gue hemat pangkal kaya. Itu pelajaran bagus sudah nggak ada lagi sekarang. Apalagi sekarang pemerintah aja nyuruh ente nabung tapera, ya buat punya rumah 30 tahun atau 40 tahun dia itu sampai baru diambil. Nah, ini tabungan akhirat diwajibin lah gitu. Makanya kita ambil hikmahnya. Kalau engkau di urusan dunia kagak kepengen susah, kudunya di urusan akhirat juga lebih takut, jangan sampai susah. Wal ardu salisatu, dan tanah yang ketiga, ardun la tumbitu kalaan wala tumsiku ma'an. Dan tanah yang ketiga adalah tanah yang tidak menumbuhkan rumput dan tidak juga menahan air. Wa mathaluha minan nasi, dan permulaannya itu tanah yang ketiga minan nasi dari manusia, mathalu man la yahfadul ilma, perumpamaan orang yang tidak menghafal ilmu, wala yafhamu fihi, dan tidak faham juga pada ilmu. Udah nggak mau belajar, ya nggak paham, nggak belajar juga. Fa'il qawul ilmi, dia nggak mau melihara ilmu, masuk kuping kiri keluar kuping kiri, tokalik. Fa'il qawul ilmi ila man hadhihi sifatuhu idha'atun bil ilmi, memberikan ilmu kepada orang yang bermula ini itu sifatnya itu idha'atun lil ilmi, menyia-nyiakan ilmu. Jadi nasihatin orang yang kupingnya kagak nerima dengan nasihat, udah yang begitu mah jangan dinasihatin lagi, buang-buang ilmu. Karena emang dia ibarat tanah, disiramnya nggak bisa numbuhin rumput, nggak bisa nyimpen air. Jadi kalau disiram air, jadi kalis air dan alir. Karena kalau kita lihat dulu tanah galian ada yang keras banget tuh, kalau kita siram dia ngalir, nggak nyerap, nggak. Nanti orang yang kayak begini dinasihatin, jangan kata sama manusia, dinasihatin sama malaikat kagak kena, nggak kena, karena memang udah nggak, dia punya hati udah ketutup. Waliyadzubillah, buang-buang ilmu. Fakama anna rabbal ardi allati hadhi sifatwa la yasbiha, maka sebagaimana bahwa rabbal ardi yang punya tanah allati hadhi sifatwa, yang bermula seperti ini, yakni tidak latum bitu kalaa walatum sikumaan, sifatuha itu sifatnya la yasbiha, tidak akan menyiramnya. Wa yara anna saqiha minal idha'ah, dan dia berpandangan melihat bahwa menyiram tanah yang kayak begitu termasuk minal idha'ah, nyia-nyiain air. Kita punya tanah nggak bisa tumbuh, nggak bisa nyimpen air. Kalau orang cerdas nggak perlu disiram lagi, buang-buang air, mendingan siram tanah yang subur. Kadzalika yang bagi an la yulqal ilmu ila man yudayyi'uhu, demikian juga seyogianya bahwa tidak disiram, tidak diberikan ilmu ila man yudayyi'uhu, kepada orang yang menyia-nyiakan ilmu. Percuma aja dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, apalagi tertarik dengan ilmunya. Nah, itu seperti tanah yang keras, bal aula, jadi lebih utama nggak usah lagi diberikan nasihat. Emang kadang-kadang kita ketemu orang yang kupingnya itu dia anti sama nasihat. Bahaya kalau udah ngerasa benar, bahaya. Kayak itu ada yang ngomong, siapa namanya itu, si Imaduddin, seluruh ulama di dunia berfatwa dia kagak bakal mau mundur. Wa in aftal muftun, wah seluruh ulama di dunia kagak ada yang bisa benar dibanding dia. Ini bahaya tuh. Makanya kalau orang kayak begitu udah gak perlu nasihatin. Imam Malik, Imam Syafi'i sama muridnya aja menghormati kayak ilmuwan muridnya. Nah, ini belum juga punya prestasi,
Mbah Hashim Asy'ari kagak direken, Mbah Maimun juga nggak direken, ngawur aja orang, ngawur. Nah ini udah akhir zaman, apalagi namanya Mama Gufron tuh, yang malaikat dia punya, saya akan undang malaikat maut, Munkar dan Nakir, di situ aja geblek, malaikat pencabut nyawa, kata dia Munkar Nakir. Itu viral tuh, ya Allah, fitnah akhir zaman, fitnah akhir zaman. Dan banyak pengikutnya lagi begitu ya. Ya kayak kemarin orang lebaran duluan itu yang di daerah Bantul tuh kan, banyak aja pengikutnya. Satu lagi nih, wa qala la tasbutu da'awi bil aqwali hatta taquma bi itsbatiha al bayyinatu min al af'ali wal a'mali. Dan telah berkata siapa Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, la tathbutu, tidak kokoh, tidak tetap apa ad-da'awi, pengakuan, bil aqwali, dengan ucapan, hatta taquma, sehingga berada atau berdiri, bi itsbatiha, untuk mengokohkan itu haknya kembali ke ad-da'awi, apa al-bayyinatu, penjelasan, bukti, minal af'ali wal a'mali, dari perbuatan maupun pekerjaan. Jadi kalau cuma ngomong doang, dia ngaku takut kepada Allah, dia ngaku menjadi orang yang paling haus dengan kebaikan, tapi perbuatannya tidak menunjukkan itu, nggak cukup ente cuma ngaku dengan ucapan, harus dibuktikan. Sama ketika engkau mengaku cinta kepada masjid, nggak cukup secara verbal kau berkata, saya tidak bisa terpisah dengan Masjid Al-Falah. Kudu dibuktiin kau meramaikan dengan memakmurkan masjid, atau berpikir paling kagak bila tidak dengan harta, kau berpikir bagaimana caranya ini masjid bisa menjadi manfaat buat orang banyak. Kalau dia nggak ngebuktiin begitu mah cuman jadi, kalau bahasa Betawi, setan aku-aku, cuman ngaku-ngaku doang, tapi dia kagak punya bukti tentang apa yang dia ucapkan. Nah, jadi harus diikutin dengan buktinya. Makanya perlu bukti, cinta aja perlu bukti. Kalau cuma ngomong doang 1000 kali sayang sama bini, terus bini minta sesuatu, kita duit lagi ada, kagak kita beliin, nah itu mah bohong, kagak cinta. Sama anak kita sayang, kita buktiin. Termasuk ketika engkau takut dengan peristiwa huru hara di yaumil qiyamah, kalau emang benar takut, buktiin dong apa amal yang akan kau bawa saat engkau nanti menghadap Allah. Makanya Pak, yang suka dilupain orang itu perihal bahwa dia pasti mati, itu yang kebangetan orang pada lupa. Ente kalau mau begini mulu ntar matinya bagaimana ya? Emangnya kagak ngeri tuh ente sendirian, badan ente diuruk, waduh ngeri. Saya tuh di rumah ada kayu jati yang kita pakai buat sholat, yang nanti kita jadiin buat dinding ari-ari. Ngeri betul. Ulama-ulama kita tuh udah nyontoin bagaimana mereka memikirkan tentang tempat yang dia kagak mau jauh dari para santrinya biar di ngajiin. Saya punya guru bahkan wasiat setiap muridnya dimohon kalau bisa setahun sekali aja ziarah. Tapi karena muridnya ribuan, kagak ada sepinya. Padahal punya amalan kelewat tinggi, kelewat banyak. Yang belajar bukan cuma bangsa manusia, bangsa jin belajar. Saya kemarin dapat cerita dari alumni Lirboyo. Beliau cerita kalau malam itu ada waktu khusus yang dimana bangsa jin ngaji dengan Mbah Yai Idris. Ini muridnya yang cerita. Kalau saya punya guru memang ada murid yang setoran hafal Al-Quran. Jadi langsung dari senior saya bilang, Ustadz saya tuh kalau setoran hafalan setelah santri jin dulu gitu. Jadi di depannya itu dikosong, dan itu Pak Kiai itu nerima setoran sambil bersuara, suaranya guru kita. Nah, setelah dia selesai baru kita suruh maju. Ini langsung dari pelakunya. Tetapi urusan mereka
yang disebut dengan kematian nggak mau main-main. Masa kita yang belum punya amalan banyak, sekarang kita gabung Pak di keluarga besar Masjid Jami Al-Falah, wah itu girang banget. Rombongan Masjid Jami Al-Falah yang udah pasti nanti di bawah bendera baginda Rasulullah. Kalau ente jauh dari masjid kagak demen sama majelis taklim, waduh. Jangan sekali-kali kita ngambil resiko dengan sesuatu yang kita nggak sanggup ngebayangin. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah biar bisa berhaji semuanya. Nunggu orang yang berhaji tuh orang yang disebut calon penghuni surga aman betul. Mereka yang pernah wukuf di padang Arafah itu hajinya mabrur. Mudah-mudahan semuanya bisa haji lah. Kita kalau ngomongin haji tuh perasaan karunia paling besar pada saat engkau bisa wukuf padang Arafah, habis dia punya dosa. Cuman sebentaran doang masalahnya haji itu. Makanya banyak orang yang kemudian begitu haji mintanya mati di sono biar kagak kotor lagi tuh badan. Begitu kelar haji mati lah, selesai udah. Alatul nggak pakai nyangkut-nyangkut. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah. Saya minta maaf agak telat untuk pembukaannya karena memang nungguin kalau udah Habib Hud, ada Habib Hud yang apa namanya yang jauh di atas kita kesolehannya. Memang begitu akhlaknya. Akhlaknya begitu. Majelis taklim di Kuitang itu menjadi barometer. Siapapun kalau misalnya majelis taklim Kuitang buka, baru lain murid-muridnya pada buka. Akhlak di atas ilmu. Akhlak di atas ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih kita manfaat. Ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan? Ada tambahan kali mau nambahin Seradis? Kasih mikrofonnya boleh? Mana nih? Mana yang nanya? Wah ini biasanya. Kemana itu dia? Sehat tapi ya? Oh iya, mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ingin saya tanyakan begini, antara hati yang keras secara karakter pembawaan sehingga susah menerima nasihat atau masukan dari orang lain ataupun dari saudara dan sebagainya, hubungannya dengan hidayah Allah seperti apa? Antara hati yang keras sebagai sebuah pembawaan atau maksud dengan hidayah atau dari Allah. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang menyasar kepada kita semuanya, Sebenarnya bukan cuman orang yang tidak sulit menerima nasihat. Jangan-jangan kita juga termasuk di antaranya. Contoh ya, ketika ada berkali-kali kau melihat orang yang meninggal dunia, kemudian tidak membuat itu dirimu untuk menambah kuat semangatnya untuk beribadah, berarti kan kita nggak menerima juga nasihat itu. Makanya ada doa ketika Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal untuk jangan lupain doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berlaku ketaatan itu berat. Ente perlu ditolongin sama Allah. Nah makanya lalu bagaimana dengan orang yang ini jangan-jangan mendapat hidayah? Iya. Di antaranya jangan-jangan Allah tidak pilih engkau termasuk orang yang mudah untuk mengikuti kebaikan. Makanya ada doa itu saat kita lagi basuh telinga, Allahumma ja'alna minal mustami'in alladzina yattabi'una al-qawla ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla. Ya Allah, jadikan kami pada saat basuh kuping tuh untuk orang menjadi orang yang termasuk mengikuti segala ucapan yang baik. Yattabi'una ahsana. Nah, bagaimana dengan watak? Watak itu terjadi kalau dia nggak punya ilmu, watak yang jelek. Kalau dia punya ilmu, gugur dengan ilmu. Siapa yang nggak kenal dengan Umar ibn Khattab?
keras betul, tapi begitu kena Al-Quran jatuh dia roboh, dan itu dapat hidayah. Itu pilihan dari Allah. Makanya itu yang harus kita syukurin. Saat badanmu dibikin ringan melakukan ibadah, ketahuilah engkau begitu disayang oleh Allah. Tapi berlaku kebalikannya, mafhum mukhalafahnya. Bila kau tidak pernah mau mendengar nasihat apapun bentuknya dari orang atau dengan keadaan, contoh begini, lu kan udah sakit-sakitan melulu, urusan kagak pernah dari muda sampai tua sampai seumuran sekarang nggak pernah kata rada enakan gitu. Ente kudunya udah cukup dinasihatin, parkir datang kepada Allah, pasti ada yang kagak beres. Hubungan engkau dengan Allah pasti nggak beres. Cuman nggak banyak orang yang ngambil pelajaran iktibar dari situ. Kan Allah tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Nah, makanya bersyukur Pak kalau kita dipilih termasuk orang lembut. Jadi kalau berkaitan dengan itu, apa hubungannya? Emang hak prerogatif Allah yang memberikan semuanya, termasuk kita datang ke majelis taklim. Cuma udah ada ikhtiar dari kita. Ikhtiarnya apa? Ya itu tadi, dia menjadi orang yang hadir di majelis-majelis taklim. Ya kan batuk Pak, ketetesan air terus. Itu kan Tuan Syekh Ibnu Hajar, ya Tuan Syekh Ibnu Hajar kan disebut anak batu itu gara-gara ngelihat batu ketetesan dia jadi cekung juga, bolong juga. Kalau kagak datang dengan mendapatkan nasihat pelajaran ya nggak ada harapan untuk dapat dia hidayah, kecuali memang Allah menentukan beda tuh. Kan banyak betul para wali yang punya masa lalu kelam. Kayak Utbah Al-Ghulam kan sebabnya datang sekali doang ke majelis taklim, tapi langsung dapat hidayah. Makanya kita bersyukur kalau ketemu orang yang kayak begitu, kita doain. Makanya kita disuruh doain tuh, biar kata sendiri diajarin, tetap bacanya Allahumma hdina fi man hadait. Nah itu termasuk kita ngedoain saudara-saudara kita. Kalau saya nggak pernah saya tinggalin bahwa termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada kita supaya mendapatkan hidayah. Ya sampai didoain doang. Kalau diomongin kan galakan dia kadang-kadang. Galakan dia, lu lagi mau nasehatin. Udah tapi aja. Ini bentuk pedulian sama saudara. Tapi menyasar buat kita. Udah bapaknya udah mati, anak masih belum sadar juga. Habis bapak lu yang mati. Itu kan nasihat tuh. Ya yang udah gak punya bapak, gak punya emak. Saya juga udah gak punya bapak. Udah saya ingetin, saya berkali-kali bilang sama anak saya, wasiat yang ini gak perlu dilanggar, jangan dilanggar. Saya bilang gua kagak mau mati di rumah sakit, pokoknya di rumah. Saking kita pengen ada yang bacain Yasin, ada yang mikirnya ke situ. Selempangnya kalau di rumah sakit lagi sendirian kita. Gitu ya. Makasih saudara, mudah-mudahan menjadi manfaat. Ada lagi? Mikrofon dulu ya teman. Yang itu juga yang mengatakan doa itu hanya salah-salah. Jadi saya dengar dengan diajar Nabi, dari Rasulullah SAW, ketika mau sholat, dia ajak, dia itu angkat tangan sampai kelihatan ketiaknya. Lalu yang berkembang di kita jemaah ini ada doa karena angkat tangan kan banyak variasi nih. Maaf, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Itu ada alasan ya. Iya. Semuanya ada filosofinya. Makanya al-zahir yadullu ilal batin. Tampilan zahir menunjukkan tentang batinnya. Jadi kalau angkat bawah begini tuh emang sedang hajatnya pol. Ada orang yang begini, dia takut di tengah-tengahnya bolong gitu. Filosofinya saya tanya pada saat kenapa itu berdoa begini. Termasuk saya juga yang berdoa begini gitu, supaya biar kumpul semua. Tapi ada orang yang kemudian mengangkat begini. Semuanya adalah ekspresi bahwa kebutuhan dia kepada Allah. Selagi masih begitu, nah itu masih menunjukkan kebutuhan angkat tangannya. Yang berarti ente taruh di paha Allah-Allahan. Kalau di paha itu Allah-Allahan apa sih? Cuma sekedar formalitas.
kudunya diangkat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami jikalau kami lupa atau kami salah. Kan permintaannya luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kasih beban yang berat. Jadi ini merupakan ekspresi kita bahwa kita butuh pada Allah. Sehingga ketika Imam Ghazali menjawab, Tuhan itu nggak boleh kita bilang ada di atas, berarti bervisi. Lalu ditanya dalam kitab Ihya, terus kenapa dong ente ngangkat tangan mintanya ke atas? Berarti secara tidak langsung kau menganggap Tuhan di atas. Kata Imam Ghazali, setiap yang mulia, yang mempunyai kedudukan mulia, memang harus ada kedudukannya di atas kita. Jadi bukan menunjukkan fisiknya, bukan menunjukkan fisik. Jadi itulah sesuatu yang membuktikan bahwa kita rendah di hadapan Allah. Bukan berarti Tuhan ada di atas. Berarti kalau ada Tuhan di atas, engkau mengatakan Tuhan bertempat. Itu kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah kena pasal betul. Karena kita nggak boleh udah kalau wilayah itu udah stop aja dah. Nggak boleh sampai memfisikkan mujassimah. Mujassimah itu orang-orang Wahabi itu yang begitu kebangetan berani. Karena apa yang sifat itunya mukhalafatul lil hawadits, berbeda dia. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya maulana hassil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.